Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, berkat limpahan Allah, nikmat Allah, kita masih Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjung kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh Nurul Jihad. Pada pagi kini kita ulang-ulang kaji awak baca hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abi Malik Al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Isbahul wudu'i syatrul iman. Isbahul wudu', menyelesaikan wudu, menyempurnakan wudu itu adalah syatrul, syatar, sebahagiannya, sepenggalannya dari iman. Kau kaji tentang wudu, karena memang syarat sahnya salat awak adalah dengan wudu. Jadi banyak ada orang yang sholat tapi terasa seperti tidak sholat. Ada yang sholat tapi sebenarnya belum dinilai sebagai sholat. Setelah ditelusuri, dipelajari, ternyata wudunya tidak isbah, tidak selesai, tidak sempurna, tidak tuntas. Mulai dari istinja. Dari istinja waktu sendiri berhati-hati wadah. Yang sudah awak pipis buang ketek, kan awak yang tahu problem pribadi awak, penyakit awak. Nah, ini masih menetes, menempel di pakaian, berarti ada najis. Berarti kalau berdua alun selesai wudu awak. Maka banyak santri-santri itu, ada pesantren itu, buya-buya itu, istinja itu sempurna. Duduan dulu, baca teknisnya tuntas. Nah, namun
Yo kalau bahasa awak namun tak sasaknya dah. Apalagi tak ada awak kaja-kajanya akhirnya tidak tuntas. Karena kesempurnaannya untuk awak itu tadi tuntas atau tidaknya selesai. Bahasa kan apa? Sempurna, selesai. Kalau selesai kau kan bahasa piamai kau kan kami namanya. Cukui. Aduh, nan rukun-rukunnya, nan fardu-fardunya, aduh nan sunai-sunai. Kemudian ada batasan-batasannya dari ma sampai di ma. Sampai lo kepada masalah aye. Kan awak fikir awak sebelumnya bab wudu kan. Bahwa banyak kitab-kitab fikih itu selalu dimulai dengan bab taharah. Dimulai dari bab basuci. Kalau waktu ambo ketek dulu ada irama bab sholat tuhur. Barang mula sholat itu ada irama-irama itu. Bab sholat tuhur ada anu itu. Ada terang ada Bapak Ibu itu. Barang mula sholat miftahus sholati tuhur. Barang mula anak kunci sembayang itu yaitu basuci. Lihat dia tekan ada. Ambo nan manang-manang tu ada buya uku kaset namanya. Ini teringat sekali. Disuruh dingin. Inyo kalau bulan Safar waktu di bulan, itu nyoba sair tu. Anaknya tarang-tarang untuk kawan ambo dos selesai SD nak beliau amsallah. Jadi bairama tu miftahus sholatit tuhur. Barang mula anak kunci sembahyang itu yaitu suci. Jadi kalau ingin menemukan kunci dari sholat itu tadi adalah suci, sempurna. Kini diinginkan kawan bahwa kesempurnaan wudu awak itu tadi, tuntasnya wudu awak itu adalah syatar kau sepenggalan bagian syatrul iman, bagian dari iman. Maka kalau awak menelusuri lebih mendalam, ternyata wudu kau sendiri itu punya manfaat. Aja manfaatnya. Ketika manusia emosian, manusia bangi, awak sedang berang, ada tahapan-tahapannya. Salah satu untuk bisa meredakan kemarahan awak itu adalah bau dua. Kau awak berang karena awak sarang tagak disuruh dua. Kalau anu aja lain disuruh awak bau dua. Kalau saya nena suruh lalu, kalau lalu awak terus kada berangnya oleh. Nah, bau dua kalau saya awak dalam emosi itu wak baka, wak siram emosi awak itu tadi. Emosi awak tu api tu. Pemadam api ke apa? Air. Itu salah satu dari keutamaan awak bau dua. Kalau bisa awak berkekalan tapi dalam keadaan bau dua. Kalau awak membaca Al-Quran, kalau awak kamu baca Al-Quran, la yamusuhu illal mutahhirun. Tidak boleh disentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Itu makanya banyak Al-Quran itu di luar itu ditulis. Dilihat tidak boleh Al-Quran itu disentuh loh, kecuali tidak boleh diawai, boleh diesek, tidak boleh dipaci, kecuali tidak boleh mawai, tidak boleh memaci, tidak boleh meseknya adalah orang yang suci. Jadi maka bagi dewa isbahul wudu, mulai dari tahap awal, perhatian
mungkin dengan ilmu awak dalam pelaksanaannya kesempurnaannya itu dari awak juga. Jadi kau memang koreksinya bagi diri yang sendiri dan kita memang bahas supaya untuk awak itu sempurna. Dan kau kecewa awak lah solat kau mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi lah ya dia tidaknya tercegah. Tak solatnya ada disalahan. Wak periso beliau sebelum awak solat ada awak kerajuan wudu. Wudu tadi sempurna atau tidak? Kalau sempurna, baru awak masuk ke fase pelaksanaan solat itu tadi. Nah, kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan-bacaan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan awak mizan. Kalau baca alhamdulillah kau ingat timbangan awak dengan awak membaca alhamdulillah tadi itu bisa penuh dengan timbangan awak. Timbangan kebaikan awak. Jadi spontan juga ketika dapat awak sesuatu yang menyenangkan, nikmat, terbaca awak alhamdulillah. Kalau awak dan muslim dari kita awak diajar itu kan lahir dari hati awak itu spontan itu. Alhamdulillah. Tidak sekadar mau kasihnya dah. Kalau terima kasih itu mungkin kaitan awak jo manusia. Dia kira awak dia manusia. Iya kok si A juga. Dia kira awak iya. Yang mengarian si A kata dinto magian kawa itu adalah Allah. Bersyukur awak kepada Allah. Melalui si A tadi, yang kau si A kan bagian. Terima kasih awak sampaian ke si A namanya. Terima kasih ya Pak A. Dan Allah bagian buat iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak A. Dan Allah bagian buat iya. Ucapan-ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi mizan timbangan awak. Kalau kita nak mandungan berarti hidup awak sendiri. Perbuatan awakku akan taruh ada timbangannya. Ada suwo, ada kida. Mana bare suwo pada kida. Ada kebaikan, ada keburukan. Tak timbang saja. Mana bare antara kebaikan dengan keburukan. Kalau seandainya awak berbuat baik, selalu membacakan alhamdulillah, itu akan memenuhi memperkuat timbangan kebaikan awak. Karena segala perbuatan awak itu kasadanya punya nilai. Apakah nilainya positif atau negatif? Kebaikan atau keburukan? Kan dia nak. Ada antara aku nya baik. Kalau yang syubhat tentu lain lagi. Dan syubhat dan abu-abu. Kalau lah nan kebaikan itu lah disuruh oleh Allah Ta'ala. Disuruh awak berbuat baik. Dan sampai dia cari dan keluar. Kalau dia cari-cari itu kan bahasa orang wae istilahnya sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma standar nilai yang ada berlaku mungkin dari segi agama, dari segi adat istiadat, kebiasaan budaya tampil awak beradu. Maka kini kalau nak murah-murah apa banyak je membaca alhamdulillah. Maka di dalam bahagian dari zikir awak selalu je membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Wa tasbihu wa takbir yamla'anis samawati wal ardh. Membaca tasbih, membaca takbir, bacaan dan dua itu tadi
itu memenuhi langit dan bumi. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu yubana ingin awak menebarkan kedamaian, kemudian kebaikan langit dan bumi. Perbanyaklah membaca subhanallah. Walikulli mu'jubatin subhanallah. Kalau ada sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang membuat kagum, ancak nampak dawa, luar biasa nampak dawa, itu dan kita bacakan adalah subhanallah, maha suci Allah. Maha suci ko berarti awak tidak mempersyirikatkan Allah. Keindahan itu, nan rancak itu, nan membuatnya hanya Allah. Tak dulu berkompromi lo Allah Ta'ala dengan lainnya. Diciptakan langit di bumi. Allah Ta'ala membutuhkan outsourcing. Outsourcing itu istilahnya menggunakan tenaga lain. Tidak. Awak berasihan Allah dari hal-hal yang bersifat syar'i. Jadi disitulah kita ketika nampak dewa yang luar biasa itu, yang membuat wak takjub, yang membuat wak kagum, wak berasihan diri awak. Di situ nak pandang bahwa sama-sama adalah Allah. Jadi maha suci Allah. Jadi nak dulu masyarakat je nak lain aku mungkin ada bantuan dari aku kalau nak membutuhkan bantuan itu makhluk. Kita makhluk. Awak disabui tak bisa awak berdiri sendiri dah. Dan qiyamuhu binafsihi itu Allah Ta'ala. Dan awak tak bisa berdiri sendiri. Awak tu butuh orang lain. Butuh pertolongan. Butuh bimbingan. Alaik. Dari awak belum bisa mana-mana dibimbing, diasuh. Cara makan awak dia jalo cara membuat makanan. Diasah. Sehingga awak menyadari diri awak punya kekurangan, berarti awak adalah makhluk. Dek karena awak tak bisa berdiri sendiri, maka berkembanglah ilmu-ilmu sosial yang menemukan teori-teori. Ada kerjasama, ada kolaborasi. Kalau setiap mana awak yang perlu bersama-sama duduk seorang bersamping-samping, duduk bersama berlapang-lapang. Kalau awak membaca secara bahasa letter-lek saja, tak masuk ke dalam makna hakiki, akan bisa berbeda dari mana. Masa duduk seorang bersamping-samping, awak seorang je mah. Lapang awak dia. Tapi tidak. Justru kalau awak seorang tu samping, tak dapat manga-manga awak. Dengan awak duduk bersama, mengkau balapang-lapang. Awak butuh orang lain. Muncullah teori ada zon politikon kecil. Manusia makhluk sosial butuh orang lain. Kalaulah sadar awak itu, maka di situ tu duduk paham awak bahwa itu makhluk yang dhaif, yang lemah. Maka ada suami dek karena istri itu butuh suami. Maka butuh orang lain yang kuat, ada yang kayu, ada yang bansai.
Ada yang bansai, ada yang kayu, ada yang lama, ada yang kuat, ada yang bodoh, ada yang candia. Saling membutuhkan. Kok kayu juga kasadoi bah? Ada yang bansai. Maka di dalam kajian fikih, kemudian dirujuk ke dalam kajian sufi, orang kayu sendiri, nyo pun harus bersyukur dengan adanya orang miskin, inyo bisa beribadah. Ada orang yang akan menerima zakat. Dengan itu tuh, tidak diciracunya dong, tapi awak dengan adanya orang lama, awak bisa membantu. Dengan adanya orang bodoh, bisa awak manja. Dengan adanya bansai, awak bisa berbagi. Berarti saling membutuhkan, adolo ladang ibadah. Tampil beribadah lo, dia urangan kayu itu tadi. Bukan sebaliknya, bekonan bansai, dipa bansai, ini ada kayu, dihisok, jadi ada kayu, jual aja bansai, nyo butuh binti. Lalu kemudian justru dimanfaatkan kebansaiannya itu tadi, dihisok kali, itu adalah eksploitasi. Mengambil manfaat dari kemiskinan orang itu untuk keuntungan dirinya, jatuh hukumnya itu riba. Manjarra manfaatan fahuwa riba. Lu ambil manfaat keuntungan individual dari kondisi kemiskinan seseorang. Nah itu loh. Dengan adanya orang bodoh, maka orang nanca dia punya profesi lo, kemudian menjadi guru dari orang yang bodoh tadi. Ada orang yang tidak tahu, menguntungkan lo bagi orang yang lebih duluan tahu, sehingga berperan menjadi guru. Justru dibayar dari orang yang tidak tahu itu tadi, orang yang tahu itu tadi, dia gila jasa. Kalau seandainya ada lah murid, di mana letak guru? Nah, ada sekolah. Kalau nak ada sekolah, kan ada yang mau gaji lo guru ko dong. Itu kan realitas kehidupan ya. Mungkin kalau awak pelajari sejarah munculnya lembaga pendidikan, bahwa kau ada sekolah, mang ada kawan kau sama kuliah kau, judul buku ditulis buku, bubarkan sekolahnya. Judul buku bubarkan sekolah, lebo ke kawannya. Bang membubarkan sekolah, kecilnya dalam kritik sosial ya. Seharusnya sekolah melahirkan lulusan begini. Ternyata sekolah diajar, lupa. Ada juga mengambil manfaat di situ. Kok kasusnya? Mohon maaf lah kalau guru, kau jangan dia murid lah. Dia sekolah di suatu sekolah. Aku memang pernah juga menulis judul artikel itu bimbingan belajar. B itu amboagia kurang, kedua B itu aja jadi tulisan nilai. Bimbingan belajar. Ya bimbingan dulu kan, mohon maaf lah. Itu kritik sosial amboyo. Mau tulis di artikel masih kuliah. Ada bimbelnya sekolah. Tidak sempurna di sekolah itu tadi. Nama jadi sekolah itu si A. Dibuat lembaga bimbingan si guru si A tadi. Nama rajas ya. Inyo ya. Kenapa tidak di sekolah itu dimaksimalkan? Ya karena ada kehidupan dari situ. Itu oknum. Mohon maaf lah tuan berselingkuh kepada Allah Ta'ala. Itu contoh-contoh tertentu bahwa ternyata kehidupan kau saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Jadi ada namanya kalau teori-teori pembangunan ada dunia ketiga, negara negara sedang berkembang. Ada di situ teori ketergantungan.
Akhirnya diciptakan dia ulang ketergantungan itu. Wah, negara-negara bangsa butuh di negara maju, diciptakan ketergantungan itu di negara maju, sehingga awak sendiri tergantung gitu. Makanya kita kalau lain menyadari balik kajiwa tadi kan subhanallah. Tak boleh sampai awak bergantung, tak boleh ketergantungan itu kecuali hanya kepada Allah. Kalau ketergantungan awak kepada makhluk itu bukan ketergantungan yang menyelamatkan awak, tapi adalah ketergantungan yang orang yang menciptakannya akan beruntung dan awak dapat beruntung. Maka di situ awak duluan paham balik membaca kalimat subhanallah, maha suci Allah atas semua ciptaan yang ada itu adalah Allah maha suci. Dan doa syarikat Allah Ta'ala dan makhluk dalam menciptakan sesuatu itu. Dan membutuhkan syarikat itu adalah awak makhluk. Butuh buat kerjasama. Dan karena awak tak bisa berdiri sendiri, awak membutuhkan orang lain. Tak perlu awak takbir. Kalau lah awak membaca takbir, apa arti takbir? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang punya Maha Besar itu, yang berhak takabur, yang berhak sombong. Jadi anggap konotasinya sombong dan takahwah makhluk. Karena Allah yang Maha Besar, Allah yang menciptakan kesaduan. Kalau anak kau awihan, anak kau banggaan, bangga awak, kesamu awak bangga. Tidak. Ketika awak mulai, ketika tanah kau kuat, ialah bisa bangga awak. Tapi apa kau kesalamu tanah kau awak kuat? Tidak. Ada masuk lama. Kalau lah lama awak leka bangga je balik. Tidak lah. Tak ada kok sombongan. Tak kan salamonyo kekal awak. Karena awak akan fana. Awak fana, awak lenyap. Jadi menyadari itu, ketika awak membacakan takbir, disitulah nanti paham di dalam diri awak, Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa. Berarti awak kecil. Kenian awak ini. Sianalah awak. Awak adalah makhluk. Basanda awak kadang-kadang. Kan itu kecil orang tetua awak. Basanda awak kadang-kadang. Kadang-kadang aku kan besar. Yang Maha Besarnya Allah. Allahus Samad. Disitulah awak. Dua kalimat itu nawak baca subhanallah, Allahu Akbar, itu akan mempengaruhi, akan meningkatkan, akan memenuhi nilai-nilai kebaikan di dunia dan akhirat. Dunia di langit dan bumi. Langit di bumi. Maka diperbanyak tarikh awak berzikir. Subhanallah walhamdulillah. Tambahlah takbir. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Selanjutnya wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Jadi kalau ingin wajah bercahaya, berseri-seri, itu adalah wajah orang yang sholat. Nampak dah waktu di saju awak macam ni, sana nanti awak macam ni, tanda wajahnya bercahaya. Jadi cahaya cahaya, dicelihat dari ukuran kulit warna kulit, hanya putih itu cahaya je. Hanya kalian ni, kanai panai, tu makilik dah je.
Dari situ bercahaya secara hakiki. Karena dengan basahnya wajah awak dari air wudhu itu memberikan cahaya, aura itu muncul dari dalam, aura perilaku dari orang yang sholat. Jadi sholat itu akan memberikan pancaran cahaya. Memang ada penelitian terkait dengan anak ada di wajah, disebut bibir, bahwa supaya bibir kau merah, wajah bercahaya. Ternyata diceliak dari peredaran darah ketika awak sujud, ya awak tidak dulu ahli tentang itu. Kecilnya tu, ketika sujud itu mengalir darah itu berkumpul ke bibir, mani betul. Itu ada polusi, ya ada kira-kira mani bercahaya wajah. Jadi tak perlu. Jadi alami dari proses yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Wa zakatu burhan ko sama pelita. Jadi zakat awak ko tadi itu akan menjadi burhan. Ikulah nak kemenarang ya awak nanti. Nya teori kehidupan jo bakai ni. Kalau undang-undang hukum orang awak, hukum alam. Kalau awak berbuat baik ke orang kira-kira bahagati. Orang akan berbuat baik lo kawak. Kalau awak mencintai makhluk yang ada di bumi, makhluk yang di langit pun akan mencintai awak. Kalau awak menyayangi makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit pun akan menyayangi awak. Kalau awak berbagi, berbuat kebaikan, apalagi kalau zakat itu adalah ibadah wajib bagi yang sudah memenuhi standar nisab dan haulnya, maka itu akan menjadi pelita untuk awak, menjadi penerang, menjadi dalil kasajonya bagi awak menjalankan hidup dan kehidupan awak. Wasabru burhan, wasabru diyaun. Hampir-hampir sama, sabar adalah cahaya. Kalau sabar adalah menjadi cahaya bagi awak. Jadi kasadonan nan elo-elo itu kan bahasa-bahasa yang diajarkan dalam kajian-kajian awak. Itu akan memberi dampak positif bagi kepribadian awak. Dengan awak sabar, ternyata itu akan memberi cahaya. Tadi ciet nur yang datangnya kan nur sholat tadi adalah nur, langsung pancaran dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya itu kawat. Lalu kalau seandainya awak sabar, sifat-sifat sabar waktu tadi itu akan menjadi cahaya, dia menerangi. Kata-katanya berbeda, tapi maknanya hampir bersamaan. Awak disuruh bersabar karena Allah Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Kalau seandainya awak mampu bersabar, maka itu pululah yang akan bisa memberikan nilai kebaikan bagi diri awak sendiri. Tapi kalau awak tak sabar, tentu dianggap awak, kalau di dalam hadis kursi, man lam yasbir ala balai, tak sabar terhadap mungkin ujian dari Allah Ta'ala, kasanya
Kejian Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, Falyatlub rabban siwai, carilah Tuhan selain saya. Nah, kamawa kamu cari Tuhan. Dicari lo lagi selain langit, kok kamawa ya? Emang ada langit lain. Carilah bumi selain bumi Allah Ta'ala, kok kamawa ya? Ada bumi selain bumi Allah Ta'ala. Kowe tinggalnya bagi awak ikut segala suruh, tinggalkan segala larangan untuk kita menjadi ahli ibadah, dan ibadah waktu tadilah yang akan menyelamatkan awak. Ibadah awaklah yang akan menolong awak. Karena hakikat dari penciptaan awak manusia kau adalah semata-mata untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka beribadah awak itu untuk diri awak. Masing-masing awak ada yang bersifat fardu ain. Ibadah yang bersifat fardu ain itu untuk masing-masing diri awak. Contoh, segala ibadah awak diterima oleh Allah Ta'ala, awak diselamatkan di dunia, selamat pula di akhir. Kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.